Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Asnal Fitri dengan NIM 222100080. Saya dari kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Pianugraha MPD. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks cerita fantasi untuk kelas 7. Simak penjelasannya sebagai berikut. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Secara sederhana, teks cerita fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulisnya itu sendiri. Dikarenakan teks cerita fantasi ini bersifat imajiner atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan penulis. Jadi, tujuan dari teks cerita fantasi adalah untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Unsur-unsur ini bisa juga dikatakan ciri-ciri yang jadi pembeda antara teks cerita fantasi dengan jenis teks lainnya. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide cerita. Ide cerita teks cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis. Artinya, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita ini juga bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh juga ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dipahami atau diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tanpa diberi fantasi. Yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Karakter tokoh biasanya juga akan diceritakan pada bagian orientasi. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian komplikasi, cerita fantasi akan berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Yang ketiga, resolusi. Setelah melewati komplikasi, dalam teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter.
Tahap inilah yang disebut dengan resolusi. Dalam tahap ini juga permasalahan mulai mereda, sehingga pembaca akan mulai bertanya-tanya bagaimana nasib dari karakter di akhir cerita. Yang keempat, ending atau akhir cerita. Ending merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Pada bagian ini, cerita fantasi bisa berakhir dengan bahagia atau juga berakhir dengan kesedihan. Jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Pada teks cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita fantasi total. Dalam jenis ini, semua cerita karakter, latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya, cerita tentang kehidupan kerajaan di bawah laut. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan memakai latar dunia fantasi yang nama tempat atau nama peristiwanya masih ada di dunia nyata. Misalnya, cerita tentang kehidupan putri salju dan 7 kurcaci di tengah hutan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi jenis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita fantasi sejaman. Cerita fantasi sejaman hanya memakai satu latar waktu saja. Misalnya, pakai latar waktu masa kini, masa lampau, atau masa datang. 2. Cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu merupakan kebalikan dari cerita fantasi sejaman. Di dalam cerita ini, bisa saja memiliki dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, penulis memakai latar waktu masa lampau dan masa kini dalam satu rangkaian cerita. Langkah-langkah menceritakan kembali teks cerita fantasi. 1. Membaca keseluruhan cerita secara seksama. 2. Catat unsur-unsurnya. 3. Catat dan artikan kata-kata yang sulit dipahami. 4. Catat pokok-pokok cerita yang ada pada setiap paragraf. 5. Ceritakan kembali isi cerita menggunakan kata-kata sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.